Yang berbahagia pemangku hajat manakib pada malam hari ini, Ibu Hajah Mulyatmi, semoga beliau beserta keluarga besarnya selalu mendapatkan kajembaran rahmaniyah dari Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau kepada Syekh Mursyid dengan mengistiqomahkan sebagai pemangku manakib. Ikhwan akhwat di seluruh penjuru dunia yang sedang mengikuti acara manakib online internasional, yang saya cintai, yang saya banggakan. Ada satu hadis yang apa ya membicarakan adanya korelasi antara bagian-bagian tubuh kita. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi kalau ikhwan, akhwat, bapak ataupun ibu di rumah ada kitab Musnad Imam Ahmad itu terdapat pada hadis nomor 12.636. Lumayan agak agak jauh dari depan. Jadi hadisnya hadis nomor 12.636. Bunyinya begini. Ini eh, terkait dengan masalah hadis qudsi. Jadi dalam artian ini firman Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tapi redaksinya dibuat oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu hadis itu mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Firmannya itu sendiri begini. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh. Begitu ya. Tidak akan bisa istiqomah iman seorang hamba, iman seseorang sampai hatinya istiqomah. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanu. Dan hatinya itu tidak akan istiqomah, tidak akan bisa istiqomah sampai lisannya istiqomah. Jadi yang saya maksudkan adalah adanya korelasi hubungan antara lisan, hati, dan iman. Begitu. Jadi yang selama ini kita amalkan, kita lakukan dalam bentuk amaliyah mursyid itu sebenarnya hanya untuk mengasah seluruh instrumen yang Allah titipkan kepada kita dalam bentuk indera kita, itu tujuannya agar apa yang dimaksudkan di dalam beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ataupun sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang dicantumkan di berbagai hadis itu bukan hanya sekedar tataran teoritis gitu ya, tapi merupakan tataran praktis yang harus diamalkan oleh kita. Mana contohnya? Jadi kalimat ini kan diawali oleh kalimat iman. La yastaqimu imanu abdin. Iman seseorang itu tidak akan istiqomah hatta sampai yastaqima qalbu, sampai hatinya istiqomah. Meskipun orang itu namanya iman, tapi kan mengartikan iman itu sendiri kan tidak semudah itu, gitu ya. Malah iman ini sebenarnya menjadi parameter. Apabila imannya itu sendiri bagus, itu tuh kita bisa selamat daripada azab yang maha besar, azab yang sangat mengerikan. Ini kata Al-Quran, surat As-Saff ayat yang ke-10. Ya ayuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Ini kan kalimatnya kalau dalam bahasa Arab diawali dengan kalimat hal, ini kan ayat ini ayat istifham. Dalam artian ayat ini berbentuk pertanyaan. Jadi kalau ayat ini berbentuk pertanyaan, kita tidak boleh sembarang untuk menjawab. Sebab kalau kita menjawab sembarangan tanpa dilandasi oleh pengetahuan beragam tentang kaidah-kaidah, kaidah bahasa, kaidah tafsir, kaidah hadis dan sebagainya, itu bisa jadi bukan itu yang dimaksud, gitu ya. Jadi yang dikatakan hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, ada satu perniagaan, ada satu usaha
ada satu bisnis yang bisa menyelamatkan kita daripada azab neraka. Jadi kalau ternyata ini merupakan satu pertanyaan, tapi dalam pertanyaan itu. Jadi pernyataannya adalah kalau kita mempunyai bisnis ini, usaha ini, maka kita bisa selamat daripada azab neraka. Tapi dalam bentuk pertanyaan, mau enggak? Kira-kira begitu. Saya pikir kalau ini ditawarkan kepada kita langsung ya oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir ini sekitar 75 orang yang hadir pada malam hari ini itu semuanya bakal mengacungkan tangan, mau dong. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita amalkan agar kita ini bisa selamat daripada azab neraka. Ternyata kalau ternyata memang dijawab dengan menggunakan versi kita, takut salah. Nah, makanya di dalam ilmu tafsir itu jawabannya harus dicari pada ayat berikutnya. Begitu. Kemudian karena tadi ada pada ayat yang ke-10, kita baca aja ya ayat yang ke-11-nya. Artinya ayat yang ke-11 ini nyambung nggak dengan ayat yang ke-10? Kira-kira begitu. Saya ulangi, jadi kalimatnya begini, ayat yang ke-10-nya. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah kalian kalau aku kasih tahu ada satu bisnis, perniagaan, satu usaha yang bisa menyelamatkan daripada azab neraka? Nah, ternyata apabila kita baca ayat yang ke-11 itu diawali dengan kalimat tu'minu nabila, beriman kepada Allah. Nah, jadi kalau begitu iman ini merupakan landasan yang paling pokok yang bisa menyelamatkan kita daripada azab neraka. Azab neraka itu nggak usah diterjemahkan neraka nanti gitu ya. Termasuk neraka-neraka panasnya emosi, panasnya bidang kerja kita dan sebagainya itu neraka semuanya juga gitu. Nah, jadi yang bisa menyelamatkan daripada azab itu adalah tu'min nabi, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan landasan iman yang baik, apapun yang sedang kita hadapi dalam sisi-sisi kehidupan kita itu sendiri, itu bisa diredam panasnya. Malaikat penjaga neraka sendiri kan nggak pernah merasa panas. Padahal kan dia tinggalnya di neraka. Mengapa malaikat penjaga neraka tidak merasa panas? Jawaban yang paling rasional, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu aja gampang menerjemahkannya gitu ya. Jadi kalau ternyata kita ingin bebas daripada panasnya kehidupan kita itu sendiri, itu ikuti aja perintahnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala harus bagaimana. Nah, itu namanya iman. Nah, di sini ternyata iman ini korelasinya dengan hati. Begitu. Mengapa iman itu dengan hati? Karena urusannya urusan keyakinan. Keyakinan. Kita tahu kan di dalam kajian sehari-hari gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Agama ini mempunyai tiga soko guru, tiga tiang pancang. Tiga tiang panjang itu yang pertama adalah Islam, yang kedua iman, yang ketiga ihsan. Itu kalau ternyata kita apa ngomongin masalah iman, itu berarti merupakan ya yang kita bicarakan adalah hanya salah satu dari tiga tiga soko guru ini. Ternyata ini banyak kaitannya dengan masalah hati. Kalau Islam itu kan operasional, operasional dalam artian syariah gitu ya, dalam artian pelaksanaan ubudiyah gitu, sholat, bagaimana cara dan sebagainya itu urusannya urusan syariat gitu. Tapi ini urusannya kan urusan akidah, urusan keyakinan. Dan urusan keyakinan itu sendiri itu bagian bagian hati yang ininya yang menggarapnya gitu. Nah, kalau demikian betapa pentingnya ini. Betapa pentingnya kita ngurus hati. Maaf, kalau diilustrasikannya, berapa besar biaya untuk membuat memagari meluruskan gigi kita. Tentu harganya mahal. Tapi kita belum pernah pernah hitung kira-kira berapa biaya yang dibutuhkan untuk memagari hati kita. Maaf, ini telapak tangan. Dengan sangat mudah kalau umpamanya kita menutupi mulut kita dengan tangan. Tapi amat sulit apabila menutupi hati kita dengan telapak tangan. Begitu. Makanya tidak heran gitu ya. Pekerjaan hati meskipun tidak terlihat itu ternyata lebih berat dibandingkan dengan pekerjaan yang lahir. Nah, untuk itulah iman seseorang itu sendiri baru dinyatakan baik apabila memang hatinya baik. Nah,
Kemudian hati ini juga harus dipelihara. Memangnya kenapa? Karena banyak saluran, banyak pintu, banyak gerbang yang memungkinkan godaan-godaan itu sendiri masuk untuk menggoda hati. Nah, yang paling besar adalah mulut, gitu. Makanya beberapa waktu yang lalu saya menyampaikan gitu ya, penyakit itu kan sumbernya mulut. Kalau tidak salah makan, salah ngomong, begitu. Itu bisa dijabarkan dengan seluas-luasnya pengetahuan. Nah, jadi kalau demikian, kalau saya kerucutkan umpamanya itu ya, mengapa apa namanya hadis yang saya sampaikan tadi umpamanya apa namanya la yastaqimu eh, apa imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Iman seseorang itu sendiri itu tidak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah. Dan hati seseorang itu sendiri tidak akan istiqomah sampai lisannya istiqomah. Nah, jadi kalau begitu, untuk membenahi bagaimana caranya kita bisa menjaga mulut, kita bisa menjaga hati, maka iman itu harus diperbaiki. Artinya, lisan yang bermasalah itu sebagai dampak daripada iman yang bermasalah. Kira-kira begitu. Jadi bagaimana caranya supaya lisan itu sendiri tidak bermasalah, tidak suka, tidak senang, tidak hobi ngomongin kejelekan orang, itu kan masalah yang begitu kan. Bagaimana caranya? Hatinya dulu, begitu hatinya. Hatinya yang harus diperbaiki. Bagaimana caranya memperbaiki hati? Otomatis imannya juga harus diperbaiki. Yang duluan itu iman yang terlebih dahulu. Makanya kalimat thayyibah la ilaha illallah yang diinstalkan, yang ditalkinkan ke dalam hati kita itu sendiri, itu adalah kalimat iman. Kalimat iman apabila ternyata memang sudah disimpan di dalam hati, itu sebenarnya untuk memproteksi kemungkinan-kemungkinan negatif yang bisa dilakukan oleh hati. Nah, kalau sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan muncul apa? Akan muncul sesuatu yang baik. Makanya kan di dalam ilmu komputer ada istilah GIGO ya, GIGO. Garbage in, garbage out. Kalau yang dimasukkannya sampah, yang keluar juga sampah. Begitu. Artinya begini, kalau ternyata memang ucapan seseorang itu, sebut saja ucapan kita itu. Ucapan kita ini masih belum baik. Parameternya bukan kita, parameternya parameter agama gitu. Mungkin menurut kita baik gitu, tapi parameter agama belum tentu mengatakan baik. Andai kata kita merasa belum baik, itu berarti output yang dikeluarkan oleh mulut kita itu sendiri tidak baik. Itu pasti pasti inputnya kurang bagus gitu. Jadi kalau kita memasukkan data umpamanya ke dalam salah satu file, itu akan bagus keluarnya apabila memang yang dimasukkannya bagus. Hmm. Meskipun umpamanya yang dimasukkannya bagus, tapi keluarnya kurang bagus, itu berarti ada virus di dalamnya. Gitu. Nah, virus ini harus dibuang. Itu kan kalau dalam komputer kan begitu. Ada apa namanya? Ada alat khusus untuk membersihkan virus dan sebagainya. Jadi ada antivirusnya. Antivirusnya itu sendiri adalah zikir kopi. Hanya saja begini Abah mengatakan nih, kalau kita merasa ada penyakit, kalau penyakit itu sendiri kita obati dari luar, belum tentu sampai ke dalam. Tapi kalau obatnya itu dari dalam, itu sudah pasti menembus keluar. Kira-kira semacam begitu. Jadi dalam artian yang harus diobrak-abrik adalah kemungkinan negatif apa yang dilakukan oleh hati. Kira-kira semacam begitu. Gitu ya. Nah, kehidupan itu sendiri begini. Sebutir telur, kalau kita pecahkan, kehidupannya akan mati. Tapi kalau tenaganya, powernya dari dalam itu sendiri umpamanya yang memecahkan telur itu adalah memang sumber hidupnya, umpamanya isi di dalam telurnya, dalam artian tentu otomatis adalah binatangnya. Kalau telurnya telur ayam pasti ayam. Kalau dipecahkan dari dalam itu akan muncul kehidupan. Nah, jadi munculnya kehidupan, output yang baik itu sendiri harus berasal dari tenaga dari dalam. Nah, tenaga dari dalam itu adalah dari kalimat thayyibah la ilaha illallah yang kemudian diistiqomahkan dengan menggunakan zikir kopi. Nah, kalau zikir kopinya udah paten dan sebagainya, bukan hal yang mustahil gitu ya, maka output yang keluar lewat mulut kita pun itu akan menjadi baik. Makanya yang saya perhatikan, mungkin kita semua ya, kita semua memperhatikan, tidak ada kan satu potong kalimat pun dari pengersa Abah yang isinya negatif, nggak ada. Jangankan negatif gitu ya, keluhan saja nggak ada sama sekali dari pengarsa Abah itu sih.
Memangnya kenapa? Karena hati beliau udah bersih. Pernah sekali waktu kan, apa itu kan mau dibagaimanakan pun oleh siapapun itu nggak akan terpengaruh Abah itu. Makanya pada saat pertama sekali nama beliau, nama Abah Awas disebut dalam silsilah pada waktu khotama, pada waktu manakiban di Suryalaya, gitu ya, disebut kan biasanya kan di apa kalau di apa yang namanya tawasul itu kan berakhir dengan Sohibul Wafatajul Arifin Abah Anom gitu. Ini diteruskan di Suryalaya, diteruskan terakhir adalah Abah Awas gitu. Itu sampai-sampai kan agak geger pada waktu itu. Kemudian kan kita kalau kalau kita sebut saja kalau saya disebut di tempat umum semacam begitu, di tempat yang terhormat begitu, kayaknya hidung bisa push up kayaknya gitu. Tapi apa yang disampaikan oleh pemirsa Abah Awas, ternyata begitu Abah menyampaikan khidmat ilmiah, belum berkata-kata, belum menyampaikan materi, setelah membuka dengan salam, sejak saya kenal dengan Abah Anom, tinggi badan saya tetap 165. Dan sampai kapanpun tinggi badan saya tetap 165. Hmm. Itu kan kalau orang nggak paham tentang Toriko, apa hubungannya dengan tinggi badan? Hmm. Tinggi badan diomongin di tempatnya apa dalam dalam khidmat ilmiah. Orang nggak ngerti itu. Jadi dalam artian selama beliau mulai dari mengenal pengarsa Abah Anam sampai kapanpun nggak akan terpengaruh. Artinya zikir yang dijadikan patokan adalah zikir aja gitu. Artinya begini, dipuji oleh semua manusia sekolong langit nggak akan menambah kemahabesaran beliau, dan apabila dihina oleh siapapun itu tidak akan mengurangi kebesaran beliau begitu. Nah, itu kan fakta sampai sekarang gitu ya. Makanya saya kalau ngomongin masalah begini di luar sana banyak yang nggak suka, banyak yang nggak suka saya ngomongin masalah begini. Mengapa nggak suka? Karena dianggap sebagai mengada-ada. Padahal saya mengatakan begini begitu tidak mengada-ada, ada dasar hukumnya. Surat Maryam 31. Waja'alani mubarakan aina kuntu. Dan aku telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sosok yang diberkahi. Aina kuntu, di mana saja aku berada. Bisa dibuktikan sekarang. Dulu kan apa pernah apa namanya sudah iktikaf dulu. Sudah iktikaf di Sirna Rasa, tapi kan kemudian sekarang kan kembali lagi gitu. Kembali ke masyarakat, dan jadwal sudah begitu banyak, dan yang paling dekat yang saya tahu kan nanti di Sukabumi ya tanggal 28. Itu kan yang datang kan bukan hanya orang Sukabumi. Dari mana-mana kan pada datang. Mana di Tegal semuanya pada datang. Itu menunjukkan wajah Allah ini membayarkan aina makuntu. Di mana aku berada semua orang bakal datang. Jadi ciri seseorang itu sendiri walinya wali jadi gitu ya, maka bakal banyak orang yang berdatangan tanpa diundang. Sekali lagi, tanpa diundang. Jadi apa namanya? Zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah alat untuk mencetak wali. Jadi tidak jadinya seseorang itu menjadi wali itu sangat bergantung kepada waliullah yang memberikan talqin, begitu. Itu saja gitu ya. Abah Aus kan yang ngasih talqinnya, yang memberikannya kan Abah Anom. Itu bagaimana Abah Anom? Dan kita sudah tahu ini, Abah mah kumaha aos. Artinya Abah mah bagaimana aos itu artinya kan bagaimana Abah aos. Dalam artian itu sudah begitu yakin. Dengan ucapan begitu saja kan mudah kita menerjemahkan. Gitu ya. Wajah Allah yang mubarakan aina ma kuntu. Mengapa Abah bisa menjadi orang yang berkah? Tinggal diterusin aja baca ayatnya. Wa usoni bisolati wa zakati madum tuhaya. Hanya dua yang dilakukan oleh pengersa Abah. Melakukan sholat dan melakukan zakat madum tuhaya sepanjang hayat. Gitu. Mudawamatil wudu dilakukan oleh pengersa Abah. Itu sholat sepanjang hayat. Gitu ya. Inti zodu sholat, as-sholat. Nunggu sholat adalah sholat. Gitu. Zakat nggak usah diterjemahkan zakat harta. Zakat kan qad aflaha man zakaha, membersihkan jiwanya. Gitu ya. Makanya Abah, saya pernah mengatakan orang yang paling sehat di muka bumi di dunia adalah pengarsa Abah. Karena apa? Karena Abah itu minum jamu. Jamunya bernama jamu jati.
jaga mulut, dan jaga hati. Dengan mengkonsumsi jamu racikan sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan apa sebagai sosok yang diberkahi, kemudian melaksanakan sholat dan zakat sepanjang hayat, itu merupakan satu figur yang harus kita teladani. Wajib hukumnya bagi kita untuk mengikuti. Mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah, awas al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.